Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Parves, salah satu anggota dari kelompok 11 Ilmu Negara yang akan membahas materi tentang alat-alat kelengkapan negara. Adapun video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Negara dari kelas 2B jurusan Ilmu Hukum. Dosen pengampu kami diantaranya adalah Profesor Dr. Haji Salman Amagalatung, SHMH, dan Bapak Irfan SHLLM. Anggota-anggota dari kelompok 11 Ilmu Negara ini diantaranya adalah saya sendiri, yaitu Abel Parves, lalu Fajar Hanif Firdaus, Shalsabila, dan Dava Afrilia Amara. Untuk membahas terkait materi tentang alat-alat kelengkapan negara, diantaranya pertama adalah kita perlu mengerti terlebih dahulu tentang pengertian alat-alat kelengkapan negara. Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus menyebut definisi dari alat kelengkapan negara. Namun, menurut penjelasan Wicaksana Dramanda SH dalam artikel pejabat negara dan pejabat pemerintahan, Wicaksana membagi 3 fungsi lembaga negara dengan mengacu pada penjelasan Bagirmanan yang mengategorikan 3 jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara. Lalu, ada pun juga lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif. Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ atau agency. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa istilah lembaga negara memiliki konteks yang lebih luas, di mana lembaga negara terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu alat kelengkapan negara, lalu juga terdapat lembaga administrasi atau administratif, dan juga lembaga auxiliary. Lalu ada pun juga satu lagi yang disebut sebagai alat negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud alat negara adalah TNI dan Polri. Sedangkan dalam UUD 1945, yang dimaksud alat kelengkapan negara adalah Presiden, MPR, DPR, DPRD, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian alat kelengkapan negara ini disesuaikan dengan trias politika ala Montesquieu, di mana terbagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lalu eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden, dan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undangnya, dan yudikatif pun yang mengadili dan mengawasi jalannya perundang-undangan tersebut. Perlu diketahui juga, trias politika yang diterapkan di Indonesia, yang yaitu karya ala Montesquieu, pada awalnya sebenarnya merupakan trias politika dari pemikiran John Locke, di mana John Locke membagi trias politika berdasar legislatif, eksekutif, dan federatif. Namun setelah itu dikembangkan oleh Montesquieu. Tugas, wewenang, dan fungsi lembaga legislatif. Fungsi dari lembaga legislatif adalah sebagai pembuat undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pertama, fungsi DPR. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Kedua, fungsi anggaran. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketiga, fungsi pengawasan. Artinya, DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang sedang menjalankan undang-undang. Hak-hak atau wewenang DPR. 1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. 2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undang. 3.
hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanakan hak angket atau interpelasi. Biasanya, untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerjasama dengan pemerintah atau disebut sebagai mitra kerja. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pasal 22D UUD 1945. Kewenangan DPD adalah 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan bidangnya. 2. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan bidangnya. 3. Memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. 4. Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UUD 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Tetapi, anggota MPR mempunyai hak juga, yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan yang terakhir keuangan dan administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga eksekutif dengan beberapa poin penting, yaitu tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga eksekutif. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ialah lembaga yang tugas serta wewenangnya itu untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, serta undang-undang yang sudah disusun oleh lembaga eksekutif. Menurut Wikipedia, lembaga eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan yang mempunyai kekuasaan serta bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. Kemudian masuk kepada poin pokok pembahasan, yaitu tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga eksekutif. Tugas dari lembaga eksekutif ialah untuk menjalankan atau menerapkan undang-undang. Lembaga eksekutif juga mempunyai tugas, yaitu sebagai penyelenggara atau penjaga tata tertib dan juga keamanan. Selanjutnya, fungsi dari lembaga eksekutif diantaranya: pertama, menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan. Yang kedua, menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang diterapkan perundang-undangan. Yang terakhir, ada wewenang dari lembaga eksekutif. Wewenang dari lembaga eksekutif ini diantaranya melaksanakan undang-undang serta juga sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Di Indonesia, wewenang lembaga eksekutif tersusun atas presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Wewenang lembaga eksekutif diantaranya: yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan DPR. Yang kedua, mengangkat duta konsul. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Yang keempat, memberikan suatu kehormatan atau tanda jasa kepada warga negara yang sudah berjasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Prilia Marah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari lembaga yudikatif. Sebelumnya, apa sih lembaga yudikatif itu?
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bekerja sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara, kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Lembaga yudikatif terdiri dari 3 lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, antara lain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pertama, di sini ada Mahkamah Agung, yaitu salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Dan yang terakhir di sini ada Komisi Yudisial, yaitu lembaga negara dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.